Pemirsa, tingginya curah hujan yang berakibat banjir tidak cuma mengacaukan rutinitas warga masyarakat, tapi juga merusak fasilitas pribadi dan umum, sehingga kerugian kadang tidak terhitung. Nah, kerusakan misalnya dari hancurnya jalan, bangunan, sampai areal perkuburan pun tak bisa dipakai karena tenggelam karena genangan air. Inilah salah satu dampak bencana banjir, sebuah areal pemakaman umum di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Rawak Kedaung, Kecamatan Tambun Selatan, sudah tak terlihat lagi seperti kawasan pemakaman. Hilang, dan yang terlihat hanya hamparan genangan air yang tingginya hampir 1 meter. Menurut pengelola TPU, banjir di sini dari luapan kali Cijambe, dan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini banjir paling besar di kawasan ini. Ditaksir akan banyak liang lahat hancur dan hilang di bawah hanyut arus banjir. Pemakaman di sini sekitar kurang lebih hampir sekitar 50 ribuan. Ada nggak warga yang baru pemakaman di sini? Ya banyak, Pak. Di Donggala, Sulawesi Tengah, terjangan banjir sepekan terakhir meluluh lantakkan sendi kehidupan masyarakat di daerah ini. Rumah hancur, jalanan pun tak bisa dilewati. Di Kecamatan Labuan, sebuah jembatan sepanjang 20 meter yang fungsinya sangat vital karena menghubungkan beberapa desa dan kecamatan, kemarin malah ambruk setelah dihantam banjir bandang. Menurut dia tadi itu sekitar jam 2 Setengah satu. Banjir ya, banjir ya? Banjir. Selain jembatan apa lagi, Pak? Kalau ada juga satu jembatan gantung di sana, hanyut juga. Iya, di Tembasa. Iya. Kamu kasih lurus. Sini akan menginventarisir seluruh sungai-sungai yang besar untuk dilakukan normalisasi Di wilayah Kabupaten Donggala. di wilayah Kabupaten Donggala. Misalnya tahun anggaran 2014 ini kalau bisa ada 10 sungai dulu yang mau dinormalisasikan, ya itu dulu, terutama sungai-sungai besar dan jembatan-jembatan seperti itu. Banjir di Donggala memang terbilang parah. Ribuan rumah warga di 5 kecamatan dilaporkan kini tergenang. Awang Darmawan, Patroli Indosiar melaporkan dari Bekasi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kita ke Manado, Sulawesi Utara melihat perkembangan pasca banjir besar di daerah itu, pemirsa. Dan ini meski bantuan dari pemerintah pusat sudah datang dan disalurkan, tapi masih belum cukup karena ribuan anak-anak termasuk bayi masih membutuhkan perlengkapan. Pasca banjir hari ketiga, ribuan korban banjir Kota Manado masih tinggal di tempat pengungsian dengan berbagai keluhan. Bantuan walaupun terus disalurkan oleh para donatur dan pemerintah, tapi kebutuhan pokok seperti pakaian, selimut, dan perlengkapan bayi tidak memadai. Pemerintah pusat setelah mengirimkan bantuan logistik, melakukan pantauan langsung ke lokasi banjir dan tempat penampungan pengungsi. Kemarin Menteri Kesehatan dan Menko Kesra datang bersama pengurus Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan bertemu langsung dengan korban banjir. Terhitung hingga hari Sabtu, sudah 5 hari puluhan truk muat ekspedisi tertahan dan menumpuk di dermaga Roro, Tanjung Perak, Surabaya akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut. Beberapa sopir truk mengaku rugi hingga jutaan rupiah karena harus menginap di pelabuhan. Inilah antrean puluhan truk yang menumpuk di dermaga Roro, Tanjung Perak, Surabaya, Sabtu siang. Beberapa sopir truk terlihat hanya duduk-duduk menunggu kapal berangkat. Karena memang cuaca buruk dan tingginya gelombang laut sejak 5 hari lalu membuat kapal tak ada pilihan selain bertahan di dermaga. Reporter Sri Rama melaporkan truk-truk muatan barang ekspedisi ini sedianya akan berangkat di Balikpapan, Telukumai, dan Sampit. Para sopir truk mengaku rugi ratusan ribu hingga jutaan rupiah karena harus berhari-hari menginap di pelabuhan menunggu kapal berangkat. Menurut pihak pelabuhan, diprediksi kapal baru bisa berlayar pada hari Senin nanti. Selain mengenai cuaca buruk dan juga banjir, kita juga punya informasi lain, pemirsa. Ini ada gara-gara minuman, puluhan siswa mutah-mutah. Nah, kami akan hadirkan berita selengkapnya setelah yang satu ini. Iya, tetaplah bersama Fokus Pagi Akhir Pekan.